setuju, dan saya kan sempat dampingin polisi yang coba mengungkap bahwa di tempatnya dia dikondisikan oleh pimpinan polisi di tempatnya dia untuk memenangkan kelompoknya Jokowi waktu itu. Iya, dan Anda Dan si polisinya malah ditekan dan juga dilaporkan, dikenain proses hukum. dan saya dengar Anda mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu Iya, sebagai saksi. tapi nggak jadi Saya nggak mau. karena hanya mendengar omongan. Satu, karena saya merasa bahwa timnya 02 nggak punya manajemen penanganan kasus yang baik. Oke. Yang kedua, yang pantas jadi saksi juga adalah si polisinya. Ya. Yang ketiga, saya juga punya sejumlah catatan terhadap beneficiary owner dari 02, itu si Prabowo. Saya punya sejumlah kesimpulan ya, yang menurut saya kesimpulan ini juga bisa digoyahkan gitu. Polisi itu, karena situasi yang tidak profesional ini merebak luas dan harus kayak semacam ngerti tone atau kliknya, harus ngeklik dengan istana, akhirnya memunculkan sejumlah kesimpulan. Satu, polisi itu dalam penegakan hukum dia hanya akan bekerja kalau ada tekanan publik, disuruh sama atasannya, ya, dan main kekuasaan. Dalam beberapa kasus ada uangnya. Saya dulu pernah dilibatkan dalam satu tim di Mabes Polri, namanya reformasi birokrasi. Tapi memang terlalu ruwet akhirnya, karena bahannya tebel, melibatkan hampir semua pimpinan di Mabes Polri. Yang orang sipil dari luar polisinya cuma mungkin 3-4 orang. Tapi mau bergeraknya juga susah. Gitu. Tapi akhirnya nggak jalan. Gitu. Nah, sekarang ini isu besarnya adalah politisasi terhadap polisi itu sendiri. Dan saya tahu betul, saya ngobrol sama... Jadi politisasi from within sama from outside, ya kan? Iya, gangguan dan godaan dari luar juga besar. Karena polisi megang senjata, megang kewenangan. Iya, yang paling penting adalah dia bisa menyatakan orang menjadi tersangka atau tidak, kan? Iya. Gitu. Nah, itu tadi yang kewenangan tadi berlebihan. Misalnya kalau di luar negeri itu kan ketika orang ditetapkan oleh polisi melakukan tindak pidana, kalau di luar negeri kan harus dibawa ke pengadilan. Diuji, hakim nanya mana buktinya. Nanti hakim memutuskan ditahan atau enggak. Nah, polisi hari ini di sini menikmati kewenangan hakim itu yang ada di dia. Menurut saya, leadership dari orang nomor 1 di Republik ini. Ya kalau itu nggak usah dibahas lah, itu udah banyak bukunya udah kan. Lalu leadership dari si Polri sendiri. Kapolri. Jadi harus menemukan sosok seseorang yang memang punya pemahaman yang baik. Satu, yang kedua punya pengalaman. Yang ketiga justru yang sebetulnya punya catatan tidak berpihak atau main pada kelompok-kelompok tertentu.